Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masuk pertemuan ketiga. Semoga di hari ini siswa semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Semoga hari ini siswa dibukakan pintu hatinya dalam menuntut ilmu sehingga ilmunya berkah dunia akhirat. Pada pertemuan pekan kemarin kita sudah masuk mengenai alkana ya. Ini jenis hidrokarbon yang pertama, alkana. Di mana alkana itu kemarin memiliki rumus umum CnH2n plus 2. N itu menunjukkan jumlah atom C. Sehingga untuk mencari jumlah atom H berarti 2 dikali jumlah atom C atau 2 dikali N ditambah 2. Nah, ini pelajaran pekan kemarin. Sehingga kemarin kita juga sudah sampai terakhirnya ada 10 deret dari alkana. Mulai dari ada metana, etana, propana, butana, dan seterusnya sampai yang ke-10, C10 itu dekana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Untuk kekhasan, ini sudah selesai pekan kemarin, sekarang kita masuk golongan senyawanya, yaitu alkana. Yang kedua, yaitu membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Hari ini kita mau melihat bagaimana cara penamaan alkana. Tata nama IUPAC senyawa alkana. IUPAC itu singkatan dari International Union Bioapplication Chemistry. Jadi nama secara kimianya, ini maksudnya ya IUPAC itu ya. Nama secara kimianya. Nah, langkah pertama yaitu menentukan rantai utama. Cara menentukan rantai utama yaitu carilah rantai karbon atau rantai C yang terpanjang. Nah, apa maksudnya yang terpanjang? Yang terpanjang itu adalah jumlah atomnya yang paling banyak. Nanti bisa kita lihat di contoh soal. Ini yang pertama, menentukan rantai utama. Kemudian langkah kedua, yaitu penomoran rantai utama. Nah, atom C yang mengikat cabang atau bahasa lainnya adalah alkil itu memiliki nomor serendah mungkin. Dalam penomoran ini hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dari kiri ke kanan atau sebaliknya kemungkinan yang kedua dari kanan ke kiri. Apa itu alkil? Alkil atau gugus cabang yaitu rumus umumnya CnH2n plus 1. Jadi berselisih hanya 1 H dibandingkan dengan alkana. Kita lihat di sini ada beberapa gugus alkil. Kita ambil contoh yang pertama, untuk N sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti C-nya adalah 1. Berapa jumlah atom H-nya? Berarti jumlah atom H-nya sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Maka rumus alkilnya kalau N1 itu adalah CH3. Nah, namanya siswa tinggal ganti. Kalau alkana N-nya 1 itu namanya adalah metana, akhiran ana, sekarang ganti. Akhiran ana ganti dengan il. Sehingga metana itu menjadi metil. Itu N sama dengan 1. Sekarang bagaimana kalau N sama dengan 2? Nah, berarti kan C-nya adalah 2. Berapa H-nya? Kita masukin ke rumus kayak yang tadi. Berarti H sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2, 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Maka rumusnya adalah C2H5. Apa namanya? Ganti akhiran ana dengan il. Kalau kemarin etana, maka sekarang ana kita ganti. Maka namanya adalah etil. Dan seterusnya. Ini yang terakhir di sini Ibu sampai C sama dengan 5. Silakan nanti siswa lanjutkan sampai 10. Nah, bagaimana misalnya kalau N sama dengan 7?
Apa rumus C-nya? Rumus alkilnya berarti C7 hanya berapa? Berarti 2 kali 7, 14 tambah 1. Berarti C7H15. Namanya apa? Kalau tadi heptana, maka dia menjadi akhiran ana ganti il menjadi heptil. Ya, nah ini cara penamaan alkil, mirip ya. Sekarang kita lihat dalam penamaan senyawa alkana, kita punya rumus. Ini rumusnya untuk menuliskan nama senyawa alkana. Ya. Jadi diawali dulu dengan nomor cabang, kemudian nama cabang. Nama cabang seperti yang di atas tadi, apakah dia metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Kemudian nama rantai utama. Yang menjadi rantai utama kita adalah si alkana. Berarti kemungkinan namanya ada metana, propana, dekana, dan seterusnya. Ini cara penulisan namanya. Kita lihat contoh yang pertama. H3C. CH, ke bawahnya ada CH3, kemudian CH2, CH2, CH3. Nah, kita tahu bahwa yang menjadi langkah pertama kita adalah menentukan rantai utama. Dalam menentukan rantai utama, kita cari C yang terbanyak. Dalam cari itu arahnya ke kiri, ke kanan, atau kanan ke kiri. Kita lihat, kalau kita dari kiri, nih 1, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5. Sekarang bagaimana kalau dari kanan ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Maka berarti bisa 2 opsi. Bisa siswa yang rantai utama itu siswa pakai adalah yang lurus, boleh juga yang ke bawah. Nah, berarti ini sebagai rantai utama. Kita kasih kurung kotak. Itu yang sebagai rantai utamanya. Kemudian sisa dari rantai utama itu berarti dia adalah cabang. Nah, apa dia cabangnya? Kita lihat, kita ganti warna. Jadi ini adalah cabangnya. Sisa dari rantai utama kita lingkari. Ini adalah cabang. Cabang atau alkil, siswa tinggal lihat di dalam lingkaran ini ada berapa C-nya? 1. Kalau C1 berarti nama alkilnya adalah metil. Ya, berarti nama cabangnya adalah metil. Nah, kemudian kita harus penomoran rantai utama ini kita nomorin. Maka C rantai utama yang mengikat cabang kita kasih bintang. Artinya C bintang ini harus memiliki nomor serendah mungkin. Nah, penomoran kan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kita lihat, kalau kita dari kiri, 1, 2, di nomor 2 metil. Kalau kita dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Berarti lebih kecil dari kiri. Maka penomoran yang benar, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah sekarang baru kita tuliskan nama senyawanya. Dalam penulisan nama senyawa, ini kita yang pertama nomor cabang. Di nomor berapa cabang? Ya, di nomor 2. Berarti 2. Ikuti dengan nama cabang. Apa nama cabang kita? Ya, metil. 2. Metil. Nama rantai utama kita adalah yang kurung kotak. Berapa C kita? Ada 5. C5 adalah nama alkananya pentana. Ya, jadi nama senyawa kita adalah 2 metil, jumlahnya 5, berarti alkananya namanya pentana. Saya ya, mudah-mudahan bisa ya. Soal yang kedua. Kita mau menghitung C. Kita lihat kalau kita lurus, 1 dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang benar adalah yang paling banyak. Berarti adalah yang lurus. Berarti ini yang
rantai utama kita. Nih, rantai utama kita yang ini. Kurung kotak rantai utama. Kemudian untuk cabang, kita lingkari. Cabang berarti sisa atau yang berada di luar kurung kotak. Berarti ini yang sisa kan ya, kita lingkari. Ada berapa C yang dalam lingkaran? 1. Kalau 1 berarti namanya, nama alkilnya atau nama cabangnya masih sama dengan yang nomor 1. Itu adalah metil. Selanjutnya, C yang mengikat metil, C yang di rantai utama mengikat metil ini kita bintangin. Tujuannya untuk memudahkan kita mengingat bahwa C bintang ini harus memiliki nomor serendah mungkin. Kalau kita penomoran dari kanan, 1, 2, 3, 4. Di nomor 4 si metil. Kalau kita dari kiri, 1, 2, 3. Maka yang lebih kecil adalah 3, itu dari kiri. Maka penomorannya ini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6. Nah, setelah penomoran, baru kita tuliskan namanya. Dalam rumus tadi sudah ada bahwa langkah pertama yang kita tulis adalah di nomor berapa cabang? Adalah di nomor 3. Ya, ini kan di nomor 3 cabang yang bintang tadi. Nomor 3, kemudian tanda strip. Apa nama cabang yang dalam lingkaran tadi? Ini kita udah tulis. Metil. Jadi 3 metil. Nah, selanjutnya adalah nama rantai utama. Berarti nama yang kurung kotak. Kurung kotak kita karena kita ada ini sebanyak 6, maka nama alkananya adalah heksana ya. Jadi 3 metil heksana. Ya, ada 2 soalnya ya. Mudah-mudahan siswa bisa. Kita masuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga ya. Ini ada CH3, CH, ke atasnya ada CH3, CH, dan ke bawahnya CH3, ke kanan juga ada CH3. Nah, kita lihat kalau kita menghitung dari kiri ini kita ke kanan, 1, 2, 3, 4. Kita dapat 4. Kalau kita dari bawah ini 1, 2, 3, 4. Sama. Nah, jadi berarti ada 2 opsi. Misalnya kita ambil yang ke bawah ini. Ini. Nah. Ya, ini berarti yang rantai utamanya. Kemudian di luar dari yang rantai utama tadi adalah cabang, kita lingkari. Kita lingkari sisanya tadi. Ini berarti ada CH3, berarti nama alkilnya karena C1 adalah metil. Ya, kemudian ini juga H3C dengan CH3 sama ya. Nah, ini juga adalah metil. Nah, bedanya apa dengan yang di atas? Ini sekarang ada 2 buah metilnya. Kita masuk penomoran. Nah, cabang ada C yang bintang ini 1, bintang ini juga ada cabang. Maka kita lihat C bintang harus memiliki nomor yang kecil. Kalau dari bawah ke atas 1, 2 di nomor 2. Kalau dari bawah ke atas 1, 2 sama. Berarti penomoran boleh dari 2 arah. Misalnya kita ambil yang dari atas. Berarti ini yang pertama 1, ini 2, ini 3, di bawahnya ini nomor 4. Jadi rantai utama ada 4 buah C. Maka cara menuliskan namanya, nama senyawa, nomor cabang. Karena cabang ada 2, maka nomornya kita tulis dua-duanya. Berarti ada di nomor 2, berarti 2, koma, di nomor berapa lagi? Ya, di nomor 3. Ya, 2,3. Kalau cabangnya sama, maka penulisan cabang kita gabung menggunakan awalan. Kalau dia 2 buah yang sama ada metil-metil, maka awalan untuk 2 itu adalah di. Kalau seandainya 3 nanti tri, 4 tetra, dan seterusnya. Nah, jadi apanya yang 2? Adalah metil, berarti namanya dimetil.
Jadi bukan metil-metil, tapi digabung dengan menggunakan di. Jadi 2,3. Ini 2 metil-metil digabung dengan awalan di. Dimetil. Rantai utama. Sama kayak tadi. 1, 2, 3, 4. Nama alkananya kalau 4 adalah butana. Ya, ini jika terdapat 2 cabang yang sama. Nomor 4 sekarang ya. Kita masuk nomor 4. Di nomor 4, rantai utama. Kita ambil misalnya dari kiri. 1, 2, 3. Ya, 3, 4, 5 kalau kita ke bawah. Kalau kita lurus dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih banyak mana? 6 daripada 5. Berarti 6 ya. Kalau kita dari kanan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 2 kemungkinan. Bisa siswa rantai utamanya itu kiri ke kanan yang lurus, bisa juga siswa dari kanan ini siswa ke bawah. Dari kanan ini, nah seperti L kebalik, boleh juga ya. Mana yang menurut siswa mudah. Misalnya kita ambil yang lurus. Ini yang sebagai rantai utamanya. Sedangkan yang di luar rantai utama itu tadi cabang. Kalau tadi cabangnya hanya 1, sekarang di sini kan ada 2. Maka siswa lingkari ini menjadi dalam satu lingkaran. Ini karena dia terikat di satu C yang sama. Di C yang ini kan terikatnya dia nih. Nah, apa nama alkilnya? Siswa tinggal hitung berapa jumlah C di dalam lingkaran. Jumlah C dalam lingkaran ini ada 2. Nah, kalau 2, namanya adalah etil. Nah, udah, nama cabang udah. Sekarang penomoran. Kalau dari kanan ke kiri, 1, ya, ini 1, 2, 3, 4. Di nomor 4 si cabang. Kalau kita dari kiri ke kanan 1, 2, 3. Lebih kecil berarti dari kiri. Maka penomorannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga nama senyawa kita cabang. Di nomor berapa cabang? Ya, di nomor 3. Apa nama cabang kita? Adalah etil. Jadi 3 etil. Nah, rantai utama yang kurung kotak C kita ada 6. Maka nama alkananya adalah heksana. Nah, jadi 3 etil heksana. Ini yang keempat. Kemudian soal yang kelima. Soal yang kelima, di sini C-nya banyak. Ya, siswa kita itu misalnya dari kiri ke kanan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dapat 7. Kalau dari kanan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat juga 7. Dari atas. Dari atas ini kita dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 3 opsi. Ya, ada 3 opsi bisa kita pakai untuk rantai utama. Bisa yang lurus, bisa dari kanan ke bawah, bisa dari atas juga ke bawah. Nah, supaya mudah kita ambil yang lurus saja. Nih ya, kita ambil yang lurus aja supaya mudah. Nih, adalah rantai utamanya. Kemudian yang menjadi cabang siapa? Berarti sisa di luarnya. Nah, yang di luar kita lihat ada 2 buah. Di sebelah atas ini C-nya 1. Kalau 1, nama alkilnya tadi adalah metil. Nah, di bagian bawah ada juga cabang, kita lingkari, digabung ya, di luar kurung kotak pokoknya digabung jadi satu lingkarannya. Karena C-nya ini 2, maka ini adalah etil. Jadi ini C ini yang kita bintang, kemudian C ini juga bintang. Ini untuk pertimbangan penomoran.
Kalau kita dari kanan penomoran, ya. Kalau dari kanan 1, 2, di nomor 2 cabang. Kalau kita dari kiri 1, 2, 3. Berarti yang lebih kecil ada yang dari kanan. Maka ini nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 di rantai utama kita. Kalau kita perhatikan, di nomor 2 cabangnya metil, di nomor 5 cabangnya etil. Sekarang cabang berbeda. Kalau yang di nomor 3 tadi cabangnya sama, bisa digabung. Kalau cabang berbeda, maka cara penulisannya, cabang ini diurut berdasarkan abjad awalnya. E dengan M duluan huruf apa? E kan ya dalam abjad ya E dulu. Maka cara penulisannya etil di nomor berapa? Nomor 5. Berarti nama senyawa kita nomor 5 dulu. Nah, sehingga namanya berarti 5 etil. Kemudian cabang yang kedua di nomor 2. Nama cabangnya metil. Baru ikuti dengan rantai utama kita, ada 7. Maka nama alkananya adalah heptana. Ya, jadi disusun berdasarkan abjad, cabangnya huruf E lebih duluan. Jadi awalnya ya huruf awal, huruf E lebih duluan daripada M. Maka namanya 5 etil, 3 metil, 2 metil heptana. Ini nomor 5. Sekarang kita lihat nomor 6. Ya. Nomor 6, untuk rantai utama, kalau kita lurus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6. Kalau kita ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 7. Kalau kita kayak U terbalik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih banyak. Jadi yang benar adalah yang ke bawah yang paling banyak. Ini jadi seperti U terbalik. Ini dia. Nah, ini adalah rantai utama. Di luar dari kurung kotak adalah cabang atau alkil. Kita tinggal lingkari. Ini yang pertama. Ada C-nya ada 1. Berarti nama alkilnya adalah metil. Nah, kemudian ini satu lagi. C-nya juga 1, namanya juga metil. Dan satu lagi ini juga metil karena C-nya 1. Jadi ada C ini bintang, kemudian ini juga bintang. Nah, dari mana penomoran? Kalau dari kiri ini, dari bawah 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 3, 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. 3,5. Sedangkan dari kiri 3,4. Awalnya 3 sama, tapi yang keduanya di kiri lebih kecil di nomor 4. Jadi yang benar adalah dari kiri, dari bawah ini. Sehingga nama senyawa kita, apa yang pertama di nomor, kita nomorin dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 C kita. Nah, kita lihat di sini cabangnya semua sama. Itu metil semua. Ada berapa? 1, 2, 3. Di nomor berapa? Berarti ada di nomor 3. Ada nomor 3, ada nomor 4. Kemudian nomor berapa lagi? Nih, di nomor 6. Jadi 3,4,6. Dia samanya ada 3, maka dikasih awalan. Awalan untuk 3 adalah 3. Berarti 3 metil. Nama rantai utama 8. Nama alkananya adalah 8 itu oktana. Ya, ini contoh yang ke-6. Contoh yang terakhir. Nah, ini yang paling mudah. Yang paling mudah ditaruh di yang terakhir. Ya. Mana rantai utama? Nah, karena dia nggak ada sisa dari yang lurus, otomatis ini semua rantai utama.
Nah, kalau dia semua rantai utama, kita tidak perlu lagi penomoran. Siswa tinggal hitung, ada berapa jumlah atom C dalam kurung kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia tidak memiliki cabang, maka dikatakan dia normal, disingkat dengan huruf N. Berarti N. Nah, apa nama alkanah? Karena dia ada 5, berarti normal pentana. Ya, jadi itulah cara penamaan iupak senyawa alkana. Mudah-mudahan siswa bisa ya. Ya, untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang mau pertanyaan, silahkan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.